Kalau dagang dia tidak menipu dan sebagainya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan dia nanti akan berkumpul dengan para nabi. Luar biasa. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkumpul dengan para nabi. Akan berkumpul dengan orang-orang siddiq sekaliber Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan mereka? Dan akan berkumpul dengan para syuhada. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Rasulullah mengatakan? Karena jarang pedagang itu punya sifat yang semacam itu. Jarang pedagang yang punya tabiat semacam itu. Orang-orang langka yang patut untuk mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ayat ini. Allah taala mengatakan qala ya busyra hadzal gulam. Waduh, kita gembira ini. Kabar gembira. Ini ada anak kecil ini. Kemudian apa? Wa asarruhu bidha'ah. Mereka menyembunyikannya sebagai dagangan. Artinya ini layak untuk dijual. Laku ini. Kan gitu biasanya. Kalau pedagang itu melihat sesuatu, oh ini bisa dimanfaatkan, ini bisa dijual. Wa asarruhu bidha'ah. Mereka menyembunyikannya sebagai dagangan. Kenapa mereka menyembunyikan? Karena mereka tahu ini yang mau didagangkan ini barang yang gelap. Ya, barang yang gelap. Orang kalau mau menjual barang hasil curian biasanya ngumpet-ngumpet. Ya, untuk ngumpet-ngumpet dia sembunyikan itu barangnya, baru dia jual kepada orang yang mau membeli. Nah, mereka semacam itu. Mereka punya perasaan dalam dirinya, ini tidak nyaman, ini bukan barang yang layak untuk dijual sebetulnya. Tetapi ikhwafillah rahimakumullah, perasaan mereka dikalahkan oleh nafsu mereka. Sehingga akhirnya mereka mau menjualnya tetapi dengan cara menyembunyikan. Dan ini perasaan fitrah gitu ya. Biasanya orang kalau mau melakukan dosa nggak nyaman kalau terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Biasanya begitu. Itu masih ada perasaan di dalam hatinya, ada fitrah di dalam hatinya. Walaupun dikalahkan oleh hawa nafsunya. Yang parah itu kalau dia melakukan dosa dan perbuatan maksiat secara terang-terangan, itu sudah tidak sensitif lagi, sudah habis itu sudah fitrahnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asarruhu bidha'ah. Mereka menyembunyikan Nabi Yusuf. Jadi terbayang bagaimana mereka berusaha menyembunyikan Nabi Yusuf dalam rombongan mereka, dan itu Nabi Yusuf dibawa sebagai barang dagangan. Wa asarruhu bidha'ah. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Syuf ikhwanillah rahmatullah, kita lihat dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada misalnya Nabi Yusuf meronta-ronta gitu, nggak mau. Atau tidak ada pengakuan dari Nabi Yusuf alaihi salam, wah saya ini punya orang tua di sana misalnya dan sebagainya, minta dikembalikan. Nggak ada ya. Nggak ada ceritanya di sini. Kenapa ikhwafillah rahimakumullah? Sebagian mufassir mengatakan sebab Nabi Yusuf yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya rekayasa Allah dan dia sadar itu. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan pada ayat sebelumnya, pada ayat yang menyebutkan wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Allah sudah beritahukan kepada Nabi Yusuf, engkau nanti akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan. Artinya Nabi Yusuf sadar bahwa ini adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia terima saja apa yang terjadi. Tidak berontak dan tidak meronta-ronta. Dia laksanakan saja. Dan dengan tenangnya, dengan perasaan nyaman Nabi Yusuf alaihi salam mengikuti apa yang mereka lakukan. Mau dibawa kemana? Terserah. Ini semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara orang yang paham bahwa ini apa yang kita jalani itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak paham ini. Jadi Nabi Yusuf tenang menghadapi semuanya.
Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Yusuf tahu bahwa Allah tahu semua ini. Bahkan ini yang ngatur semuanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-19. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Akhirnya mereka menjual. Ya, enggak diceritakan bagaimana di perjalanan, ya, kondisi yang dihadapi oleh mereka dan sebagainya, sudah itu selesai. Singkat cerita, rombongan tadi membawa Nabi Yusuf ke daerah Mesir. Ke daerah Mesir. Dan kemudian di sana mereka memperjualbelikan Nabi Yusuf. Bayangkan ikhwafillah. Nabi Yusuf seorang nabi yang diperjualbelikan oleh mereka menjadi budak, ya, diperjualbelikan sebagai budak. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semuanya. Nabi Yusuf tenang saja menerima semua itu. Dan ini kalau kita pahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang orang yang paling berat ujiannya itu nabi. Semakin tinggi iman seseorang semakin berat. Jadi yang paling berat adalah nabi ujiannya. Kemudian sesudah itu orang-orang saleh. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi ujian demi ujian. Diperjualbelikan. Kalau dengan harga yang pantas masih bagus. Coba kita perhatikan, wa syarauhu bi thamanin bakhsin, dengan harga yang rendah di bawah standar. Harganya rendah, di bawah standar. Ya, di bawah harga rata-rata. Mestinya orang seperti Nabi Yusuf, dan kita tahu Nabi Yusuf sejak kecil itu sudah memperlihatkan ketampanannya, kekuatan tubuhnya. Artinya dia pantas mendapatkan harga yang mahal sebetulnya. Tetapi kenapa disebutkan di sini mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah? Darahim ma'dudah, hanya dengan beberapa dirham, kata Allah Ta'ala. Darahim bisa dihitung beberapa dirham. Dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Abbas 20 dirhaman, cuma 20 dirham. Atau aqal min dinarain, kurang dari 2 dinar. 1 dinar berapa sekarang? 1.400.000 kira-kira. 2 dinar sekitar 28. Enggak lebih dari itu harganya seorang Nabi Yusuf alaihi salam ketika dijual. Jadi sangat murah sekali. Wa syaruhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kenapa mereka menjual dengan harga yang rendah semacam itu? Karena mereka sadar ini dapatnya juga mungut di jalan. Ya? Mereka harus berpikir, ini jangan sampai ketahuan ini. Kalau lama-lama sama kita, nanti pemiliknya tahu. Sudah, cepat-cepat. Yang penting laku. Nah, ini nih. Mereka perhitungannya semacam itu. Ya, jadi ada sebagian mufassir mengatakan, bisa jadi mereka itu khawatir kalau pemiliknya tahu, sehingga mereka harus cepat-cepat menjual, walaupun dengan harga yang sangat murah. Atau sebagian yang lain juga mengatakan, karena mereka sangat butuh uang. Biasanya kalau pedagang sudah kepepet butuh uang, harga yang murah juga nggak apa-apa, yang penting laku. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka memang tidak banyak berharap kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah, yang penting laku. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, akhirnya ketika dijual belikan di pasar perbudakan, ya, ada yang membeli. Tidak disebutkan siapa yang membeli, itu tidak penting. Siapa namanya tidak penting juga. Memang dalam riwayat disebutkan bahwa yang membeli ini adalah seorang perdana menteri. Seorang perdana menteri, bayangkan. Begini cara Allah kalau ingin mengangkat hambanya dari satu keluarga, ya, yang semacam itu, diceburkan ke dalam sumur, dibawa, diperjualbelikan di pasar budak, dan ternyata kemudian dibeli oleh seorang yang ternama. Mesir ketika itu, ikhwafillah, itu adalah pusat peradaban dunia.
Kau bayangkan. Jadi dia dibeli oleh orang